Berapa omset terbesar dalam satu bulan? 6 sih ya mungkin ya, itu paling gede ya. Itu gimana caranya sebuah restoran ini bisa sampai mencapai omset gitu? Lu harus punya value tuh udah paling penting, dan lu nggak bisa ngopi di sekitar lu. Apa yang menyebabkan 2022 ini menjadi timing terbaik Meet Guy buka? Endemi. Jadi begitu endemi, orang udah bosan di rumah, keluar semua ibarat. Mereka itu tuh pingin banget spend duit. Gimana? Ada juga satu orang itu satu nama, dia sekali datang langsung spend 300 juta. Gila, itu makan apa 300 juta? Yang lebih penting itu brandingan steakhouse-nya kah atau tetap rasa dari steaknya itu? Gua bisa bilang branding 100%. Apa sih sebenarnya kesulitan dalam menjalankan bisnis F&B ini kayak gini? Sulit banget Sam sebenarnya Sam. Bang, izin aku ngasih informasi ke yang nonton ini ya, soalnya ini penting banget. Aku tahu banget akhir-akhir ini banyak banget diantara kalian yang sering mendapatkan SMS yang gak jelas. Nah, aku nih mau ngasih tahu solusi biar kalian itu tidak mendapatkan SMS dari orang-orang yang gak jelas lagi ini. Nah, jadi caranya kalian tinggal download aplikasi Get Contact. Nah, cara mengaksesnya tinggal pergi ke menu yang di kanan bawah ini. Kemudian di sini ada SMS Protection. Kita klik. Terus aja sini 98% success rate. Caranya gini, kita pencet Let's Get Started. Terus ini ada step by stepnya ya, jelas banget. Ini kita langsung ke setting aja, terus kita ke unknown and spam, terus kita filter unknown, terus kita pencet get contact, enable. Nah, setelah ini tinggal kita pencet continue, balik ke app-nya lagi dan completed. Jadi sekarang kalian udah gak usah khawatir deh untuk mendapatkan SMS dari orang-orang yang gak jelas. Buat kalian yang mau download aplikasi Get Contact ini, gampang banget, langsung aja cek link yang aku udah taruh di kolom deskripsi bawah, dan ada diskon 20% khusus untuk pengguna Android. Tunggu apa lagi? Sikat sekarang. Kita lanjut lagi Bang. Bang Dims, congrats ya, Meet Guy masuk ke dalam top 90 dunia ya, world dunia. Itu apa sih? Jadi itu adalah list yang dimana semua steakhouses di seluruh dunia tuh dipilih. Jadi dari 101 mereka tuh setiap tahun bakal keliling siapa nih yang bakal masuk di ranking itu. Oke. Nah, alhamdulillah tahun ini kita masuk dan peringkat 90. Jadi namanya tuh World 101 Best Steak Restaurants. Wah, jadi Meet Guy ini satu-satunya dari Indonesia. Satu-satunya dan yang pertama alhamdulillah di Indonesia. Ini seperti JK Saragi di UFC nih. Yeah. Pertama dan satu-satunya. Dari Asia Tenggara ada juga nggak Bang? Asia Tenggara kita ada Malaysia, Tangga, terus Singapura. Singapura kalau nggak salah ada 2 restoran. Malaysia 1. Malaysia 1. Terus Thailand? Thailand kayaknya nggak ada ya. Thailand nggak ada. Mungkin kalau Asia, Jepang, Hong Kong. Itu yang paling banyak lah ya. Jepang, iya kayak Jepang ada 3. Hong Kong kalau nggak salah 1 juga. Oke. Jadi lumayan kompetitif dan mostly sih di Australia. I see. Terus di US, New York tuh juga lumayan banyak banget. Nah itu gimana sih caranya sampai bisa masuk ke dalam nominasi itu? Ceritanya sih juga lucu ya. Kita pas diumumin, oke nih, you're on the list, terus rank 90, kita kan jadi connect kan, kita dapat akses ke merekanya, terus kita tanya kayak how do you assess our restaurant kan, when and how. Terus dia bilang pokoknya ya selama kalian buka, kita tuh di tahun itu ya kan 2024 gue baru buka SCBD ya. Dia tuh pernah ke Bintaro bahkan. Terus dia itu katanya 2 kali ke tempat gue di SCBD. Jadi totalnya 3 kali dan itu orang-orang dari ya berbagai ini sih area gitu, jadi nggak dari Indonesia doang, bahkan kayak ada yang Singapura, dari Malaysia, dari Jepang. Timnya maksudnya? Timnya, jadi dia tuh nggak bilang spesifik di mana, jadi bisa dari mana aja datang ke tempat kamu katanya. Kayak spy gitu diem-diem ya? Iya, bisa mungkin dari Aussie, dari Londonnya mungkin. Nah ini tuh dia asalnya tuh dari London dia. I see. List ini, World Best ini. Berarti tolak ukurnya tuh makanannya, servisnya, semuanya ya berarti ya? Ambience, terus lebih juga ke ini sih ya jadi dia tuh melihat steakhouse yang memang tuh punya identitas karakter. Soalnya sekarang itu kalau bisnis F&B kan banyak banget. Nah cuman parameter buat dia itu pas ya kita kan jadi ngobrol lagi ya you have to have your own unique selling proposition. Jadi your own value lah. Ya dimana kita memang selama ini pas buka dari awal 2022 dan Bro Sam juga waktu itu datang pas openingnya di SCBD. Ya kita itu pasti punya karakter tersendiri. Nah, dan di tempat kita karakternya adalah si dry age-nya sebenarnya. Karena guanya sendiri kan sebelum buka Meet Guy Steakhouse kan juga dari konten ya. Iya. Ya dari situlah kan gue banyak penasaran sama eksperimen daging, terutama dry age yang dimana itu bisa ngebuat gue ya membuat Meet Guy sampai kayak sekarang kan. Iya, kalau konten Bang Dims mah aneh-aneh, udah rendang lah apa dicampur-campur. Tapi kenapa menu-menu aneh tuh nggak dimasukin ke Meet Guy? Kayaknya unik deh. Justru masuk. Banyak yang masuk. Masuk. Oh.
Jadi Rendang juga sekarang ada di Meat Guy. sempat ada. Sempet ada. Kemarin itu ini aja ya pas Lebaran, pas Idul Fitri kebetulan mostly itu tamu gue tuh yang datang masih banyak memang dia yang pecinta steak dan dia yang udah sering datang ke steakhouse. Nah terus yang kedua memang yang udah follow gue. Terus yang ketiga yang mereka tuh repeat customer. Nah mereka itu kan pasti kan kalau datang terus kan orang-orang ya kita kan tamunya kan tergolong high end ya. Jadi memang karena harganya tuh juga bukan harga yang memang bisa dimakan seminggu sekali lah. Oke. Walaupun ada aja sih orang emang wah gila banget nih orang datang seminggu sekali gitu kan. Cuman ya itu di luar inilah, di luar nalar lah. Nah itu ya mereka pasti banyak request. Kayak Mas Dims, cobain dong ini dong dry age misalkan cheese. Terus ada juga dry age matcha misalkan. Rendang, waktu itu rendang tuh kayak dia dari Padang kalau nggak salah. Dia lagi liburan ke Jakarta. Terus yang paling seru sih salah satu VIP kita yang memang dia tuh frequently pergi ke Belanda. Oke. Kan Belanda itu kan banyak banget keju-kejuan tuh. Oke. Nah itu ya itu dia bawa oleh-oleh keju Gouda, tapi baca tuh Gouda kalau nggak salah deh, Gouda. Nah, ini mungkin teman-teman di rumah bisa benerin. Nah itu dia bawa oleh-oleh ke kita, terus dia udah pakai Adim. Lu coba eksperimen, lu dry age pakai Gouda, terus akhirnya kita coba, wah itu jadi sekarang bahkan jadi one of our best selling product sih Wow. di Meat Guy. Tapi ujung-ujungnya kan dalam bentuk steak kan, bukan bumbu rendang kan. Oh bukan dong, bukan. Soalnya aku tuh penasaran banget makan rendang yang kayak Iben makan nih yang di konten itu. Oh yang kemarin. Soalnya harus dimasakin juga aku nih bang. Oh harus dong. Oh itu di rumah aja, di rumah. Di rumah aja Di itu. rumah aja. Kayak gitu-gitu gak mungkin dijual di Meat Guy ya? Beda Enggak. ya, beda. Beda. Nanti dimarahin chef gue soalnya. Oke, Bang, tapi lebih prestige Michelin star atau yang World 101 ini? Nah, jadi kalau Michelin itu kan dia udah lama ya. Michelin tuh udah lebih duluan dan gua nggak tahu mulai dari kapan. Dan memang tuh kan dia benar-benar prestigious lah, Iya, nggak iya. sembarangan. Betul. Nah, kalau si World Best ini tuh dia sebenarnya nggak terlalu baru dan nggak terlalu lama juga sebenarnya. Dia kayak dari tahun 2000 belasan lah ya. Gua nggak tahu 2000 di atas 2010. Asal dari London dan memang dia tuh yang paling besar dan mungkin pertama yang memang fokus ke steakhouses. I see. In Kalau the world. Michelin kan semuanya lah ya. Michelin semua kayaknya ya. Dan ya kayaknya ada juga deh steakhouse yang dapat Michelin. Nah cuman yang masuk si World Best ini tuh nama-nama besar steakhouse kayak Wolfgang juga. Terus Burn Ends tau gak yang di Singapura tuh. Kayak Punyanya Peter- si Salt Bay masuk gak? Salt Bay enggak. Oh dia gak masuk. Enggak masuk. Gue nggak tahu sih kalau itu kenapa ya. Dan ya banyak juga yang nanya sih tapi mungkin ya karena dia ada kriteria sendiri ya, gue juga nggak terlalu paham sih. Tapi kemarin sempat ke US kan? Sempet cobain Salt Bay juga kan? Sempat. Aku juga sudah cobain Salt Bay karena aku sempat tinggal di US. Yang di mana? Aku yang di New York. Sama. Ya. Sekarang tutup kalau nggak salah. Itu tutup? Udah tutup. Wah, Gue juga kaget sih. Dubai berarti yang masih jalan yang paling ramai. mungkin. Dubai ya, Turki. Iya sih. Cuman gue terakhir tuh visit ke sana sebenarnya not bad, tapi memang dia tuh punya ciri khas tersendiri aja sih. Memang dia tuh bumbunya tuh dia dimarinate sama kayak apa ya, bumbu khas Turkish gitu kali ya. Yang dia buat sendiri. Jadi memang flavornya tuh lumayan agak ya uncommon aja sih gitu. Tapi for me dagingnya bagus kualitasnya. Nah cuman mungkin di beberapa menu dia tuh memang ya kalau buat kita ya memang yang pecinta daging tuh ada yang overpriced. Oke. Ya kayak misalkan satu tomahawk itu waktu itu gue beli tomahawk juga, tapi tomahawknya yang nggak dikasih emas. Nah dia ada yang 24K gold tomahawk tuh harganya bisa kayak 2,5 sampai 3 kali lipat. Masalah tuh dengan jenis yang sama, terus Ditambahin gold doang. tambahin gold dan itu bukan kayak A5 tomahawk juga anyway, dan nggak di dry age. Kemarin berapa tuh ya kalau nggak salah harganya? 8 juta ya per satu tomahawknya? Kalau yang gold tuh dia bisa di atas 18 juta. Wow. Gila dia. Dia tuh kayak 1.200 apa 1.300 gue terakhir. Wah, gila sih. Iya. Nah, gue cobain yang si tomahawk yang biasa. Kalau nggak salah $600. Iya, 8 juta 9 juta kan. Soalnya kayaknya aku pesen tomahawk juga deh waktu itu. Tomahawk juga. Ya, cuman aku baginya kan berlima tuh. Jadi enak lah bagi-baginya tuh. Oh, tapi gold nggak? Enggak gold. Oh, nggak gold. Bukan yang gold. Bagus berarti. Sama aja soalnya. Sama aja. Sama aja itu cuman ya visual aja lah.
Iya. Oke, berarti syarat untuk sebuah restoran bisa keterima Michelin juga itu nggak tahu juga ya syarat pastinya ya. Harus timnya yang survei gitu-gitu kali ya. Tapi sih menurut gue ya udah pasti makanannya, terus service, ambience, terus value sama mungkin network juga sih Sam yang paling penting. Nah, Orang dalam ya. some of it tuh iya sih mungkin ya. Nah gue nggak terlalu tahu karena gue juga di industri F&B ini baru banget. Jadi dengan adanya award ini tuh gue pun juga kaget gitu loh. Kayak ini gimana sih caranya. Nah chef gue aja yang udah 20 tahun lebih kerja kan di industri F&B tuh. Wah dia sih nangis banget sih. Gue juga kayak wah senang banget gue ngeliat dia gitu kan. Kayak perjuangannya mungkin ya dia udah meniti karir udah lebih lama daripada gue kan. Terus kayak kita bisa dapat itu ya itu sebuah kehormatan lah. Nah cuman yang gue notice juga might be ya karena kan gue ini kan berawal dari konten kreator ya. Nah tapi gue pun sendiri orangnya tuh suka networking juga secara offline lah. Jadi even though gue oke lah gue kang daging mungkin ya untuk daging di Indonesia gue cukup oke lah orang kenal gue misalkan. Tapi maksudnya kan nggak semua orang kan memang kenal gue. Nah tapi gue pun tuh sebenarnya lebih fokus ke gimana cara gue bisa mengenal mereka yang di industri perdagingan juga guanya. Nah jadi gue tuh 2-3 tahun itu fokus untuk networking keluar negeri tapi. Nah ternyata gue di luar itu tuh cukup di appreciate juga. Gue juga kaget sih. Mereka lihat-lihat kontennya Bang Div juga ya? Might be, dan mungkin kontennya Meet Guy mungkin atau ada tamu mereka yang konten terus mereka ngeliat kontennya. Gue nggak tahu ya, gue bener nggak tahu. Tapi itu mungkin pas gue tuh diundang jadi juri di World Steak Challenge tahun 2024. Juri World Steak Challenge. Jadi gue ngejuriin steak terbaik dunia dan gue yang menentukan ini bagus atau enggak. Iya ini bagus apa enggak di dunia. Itu tahun 2024 gue dikirim ke Belanda dan ya gue juga satu-satunya orang dari Indonesia waktu itu ya. Pertama juga gue juga kayak wow ini udah panggungnya udah beda kan. Ya jadi di situ gue menyadari bahwa wah ternyata tuh gue benar-benar harus belajar lebih banyak lagi. Soalnya di luar tuh kalau lu ngomongin tentang makanan ya kayak F&B terus perdagingannya, farmnya itu tuh lebih luas lagi. That's why gue pas kayak keluar sana kesempatan gue kenal beberapa chef di beberapa benua. Dia punya steakhouse keren-keren juga. Kayak misalkan Hawksmoor tuh gak ya Hawksmoor tuh terkenal banget di London. Nah itu head chefnya datang juga. Terus kayak gue kenalan, terus kayak gue belajar juga. Oh lu pakai daging apa? Terus ya udah kayak kita saling ngobrol aja sih. Karena kita tuh berapa juri ya, kayak 26 apa 30-an juri. Itu tuh kita nyobain 400 daging di satu hari. Dalam waktu kurang lebih 8 jam. Ketarik gak tuh lehernya tuh? Iya. Kolesterol lagi. Gue jujur ya, gue pusing banget dan some of the judges juga ada juga karena mereka juga udah mungkin umur ya. Gue yang masih umur 31 juga udah lumayan kan. Kena juga. Lumayan, nah cuman ya itu kita dibagi kayak beberapa kelompok. Jadi per meja tuh dapat mungkin 30-an steak. Jadi terus kita kan misalkan kita berempat, ada yang bertiga taruh steak kita milih tuh. Jadi kita pas ngelihat warnanya gimana, marbling score gimana. Terus pas kita makan teksturnya gimana. Jadi kayak ada 10 penilaian gitu. I see. Nah itu tadi tentang perdagingan itu. Wah aku baru ngeh. Ternyata mirip-mirip sama kopi ya. Orang cuma minum kopi kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya di dalam kopi kan juga luas sekali ya. Ada rasa-rasa bunga-bungaan apa. Daging pun ternyata segitunya. Bener. Tadi bunga-bungaan tuh daging pun tuh ada fun fact ya. Di salah satu farm di Jepang tuh flavornya tuh aromanya tuh kayak floral gitu. Wow. Dan itu gue pas nyoba, wah gila nih. Gue ngomongnya tuh cantik banget sih ini. Dagingnya cantik banget gitu lah. Tapi kalau buat yang gak ngerti ngerasain kan ya udah sama aja rasanya mirip-mirip kan. Iya mungkin ya. Ini kayak ibarat pencinta kopi yang minum kopi ini oh ada aroma ini. Tapi yang kita gak ngerti kan ya udah kopi aja gitu kan ibaratnya kan. Cuman ya mungkin karena gue entusias banget, gue sangat suka tentang perdagingan jadi gue kepo banget sih. That's why gue tuh setiap tahun kalau di kita Meet Guy, setiap tahun tuh kita pasti ke luar Sam, ke farm. Jadi waktu itu kita kesempatan juga ke Australia. Oh itu salah satu mungkin tuh fact kita juga mungkin bisa masuk itu karena kita pakai daging juara dunia pada tahun 2021 sampai 2024. 2025 udah enggak? 25 nih belum tahu karena nih nanti di bulan September biasanya penilaiannya. Nah itu gue diundang ke farmnya.
Terus gue bawa si dagingnya ke Indonesia dan ya Meat Guy itu yang pertama dan satu-satunya yang pakai daging itu. Jadi yang lu makan tuh nggak ada di mana-mana. Oke. Pada saat itu Oke. gue dari 2024 awal ya setahunan, terus ya gue mempopulerkan itu mereknya namanya Stone X. Oke. Farmnya. Oke. Nah itu dia bahkan lu mau beli pun pakai duit juga ya lu siapa. Oke. Jadi gue tuh PDKT bahkan udah dari 2022 gue nggak bisa beli setahun. Oke, terus gua nunggu. Hermes ya, kayak Rolex, gak dilepas, harus beli banyak dulu. Bener. Nah kalau dia mungkin Ferrarinya daging kali ya. Isi. Ferrarinya daging, jadi ya lu harus siapa dulu. Terus pas gue 2023 mungkin udah cukup lah ya di dunia steakhouse ini. Terus 2024 akhirnya gue baru masukin. Nah di situ tuh mungkin orang-orang jadi notice kan, wah ini ada Stonex juga di Indonesia di I see. media. Nah itu tamu gue juga banyak banget orang dari luar. Oke. Nah kebantu dari situ. Nah since then sih ya jadi mungkin lebih kedengaran di luar ya. Oke. Gitu. Bang, kita harus masuk ke bagian bisnisnya nih. Karena Oke. ini podcast ya Bisnis. mengulik tentang bisnis dan kesuksesan seseorang ya kan. Dengan masuknya Meat Guy ke yang World Best tadi, pasti ada peningkatan omset juga dan lain-lain kan. Bisa dibilang belum juga kayaknya. Belum terlalu pengaruh juga ya. Sekarang lagi sepi ya ibaratnya gitu ya. Sekarang naik, Ah, lagi naik. Lagi naik. Cuman pas dapat itu juga nggak lagi B aja. Lagi B aja. Bahkan waktu itu sempat pas puasa turun. Turun. Oke. Hmm, Waktu Meat Guy pertama kali buka kan tuh boomnya tuh boom banget kan. gila. Gila banget kan. Oke. Gila. Berapa omset terbesar dalam satu bulan di momen yang highest peaknya itu? Per bulan aja deh. Ya gua mungkin agak flashback ya, yang di Bintaro tuh 4 mungkin bisa achieve kali ya. 4M Kalau gua nggak salah ya sebulan. sebulan. Ya tapi itu outletnya kecil ya. Iya. Kalau SCBD pasti SCBD ya pasti harusnya di atas itu sih. Iya sih di atas itu sih. Cuman ya gue sih nggak bisa bilang jauh. Cuman mendekati itu lah. mendekati itu ya. Sebulan. 5, 6 mungkin pernah kali ya kalau nggak salah. Oke, dan itu SMA. untuk restoran steak sendiri itu besar banget kan? Atau itu normal aja sebenarnya di restoran steak? Aduh gue Angka nggak tahu segitu. ya. Gue tuh juga nggak terlalu nanya kanan kiri. Gue juga nggak tahu riset. Tapi kalau nanya mungkin seingat gue ya Desember tuh kita hit 6 waktu itu. 6M satu bulan. Ya, tapi soalnya tuh ada bersih, ada kotor kalau di Betul, F&B. betul, Kalau betul. soalnya gini Sam, karena kadang tuh gue sama finance gue tuh suka ribut sama orang outlet juga. Kadang kan kita kalau ngeliatnya kan kotornya kan, luarnya kan. Bersihnya tuh ya lu udah harus dipotong PB1 terus sama service charge biasanya kita I see, kita I see. disperse ke staff kan. Jadi mungkin 6 sih ya mungkin ya itu paling gede ya. Oke. Gitu. Itu gimana caranya sebuah restoran ini bisa sampai mencapai omset gitu? Ada nggak strategi-strategi teknik khususnya nih? Jadi kalau ditanya ya, gue pribadi itu ada style sendiri. Nah gue kalau disuruh jalanin misalkan kayak restorannya Iben ya, Sambak. Oke. Wah itu chaos pasti. Mungkin 6 Different game ya ibaratnya ya? different game dan itu di luar kemampuan gue dan ya mungkin interest gue lah. Oke. Nah tapi ini karena nih gue tuh bener-bener tertarik dan ini gue banget lah. Ya high end ini ya Iya. industri ini. Menurut gue sih lu harus punya value tuh udah paling penting dan lu nggak bisa ngopi di sekitar lu. Maksudnya ngopi gini. Di Indonesia itu ya kita nggak usah pungkiri banyak banget yang ATM. Iya. Tapi gue tuh tidak pernah fokus dan gue tidak pernah peduli sama ATM dan kopi-kopi itu. Gue nggak pernah ngomong kata-kata itu sebenarnya sebelumnya. Iya. Tapi mungkin setelah gue ya menjalani ini ya 4 tahun ini gue jadi mikir kenapa ya kok kita tuh bisa di posisi ini. Karena ternyata gue sama tim gue tuh cuman fokus aja. Kita tuh fokus aja sama diri kita sendiri dan kita malah belajar keluar. I see. Jadi kita nggak peduli sekitar kita. Nah maka tuh once kita udah punya value itu dan tamu itu get it, data oh nih Meat Guy kayak gini tuh ya kita nggak usah takut. Orang mau ke kanan mau ke kiri ya rezeki kan udah yang ngatur kan. Jadi ya kita sih stay true what kita believe aja sih. Tapi apakah timing buka Meat Guy-nya itu sangat-sangat berpengaruh juga? Itu juga setuju. Karena bisnis itu mostly ya menurut gue juga tentang timing juga. Bukanya di tahun 2021. 22 pas endemi. 2022. Apa yang menyebabkan 2022 ini menjadi timing terbaik Meat Guy buka? Endemi. Jadi begitu endemi orang udah bosan di rumah keluar semua ibarat gitu ya? Keluar semua dan mereka itu tuh pingin banget spend duit secepat-cepatnya. Kenapa? Kalau lo bisa ngeliat tren orang keluar negeri setelah COVID. 2022. Setelah COVID lah ya 2022-2023 kan. Oke.
itu kan pada ke Jepang, ya banyak banget ya, luar negeri lah kemana-mana lah. Karena mereka tuh ya udah dari 2020 kan udah save money banget kan. Aduh gue pingin nih ngeluarin. Nah mungkin apalagi pas gue buka itu juga market gue tuh di high end. Nah high end itu kan ya dia, kata ya kalau lu nih sendiri nih, kalau menurut gue ya lu tuh udah tamu gue banget nih. Ini Sam tuh VIP gue nih di Big Guy nih ceritanya. Lu tuh pasti kalau nggak ngeluarin duit nggak tau ya. Ada painnya nggak sih, kayak lu udah kerja keras nih kan, terus lu udah punya ya, uang yang cukup, masa lu nggak mau spend lah gitu. Biasanya ada yang kayak reward lah ibaratnya kan, yang kayak ya, udah nikmati hidup lah ibaratnya gitu kan. Bener. Oke, jadi di momen itu mungkin juga konten kreatornya Dims the Meat Guy ini lagi peak-peaknya juga mempengaruhi ya? Bener itu. Jadi ya karena sosial media sih ya, bener banget ya. Ya kan mungkin gue kebetulan juga, mungkin gue juga beruntung momentum. Iya. Nah gue tuh the only one creator yang bahas daging di Indonesia. Betul. Jadinya kan orang mungkin kepo parah ya. Iya. Nah terus karena gue bahas daging itu steak, berarti kan market gue kan kayak lu. Pencinta steak semua, ya betul. Iya pencinta steak, terus ya yang memang mungkin mereka bisa spend lebih lah gitu. Nah pas gue buka steakhouse, gilanya selain rame ya, maksudnya rame oke lah alhamdulillah, tapi gue itu kan owner yang gue keliling di restoran gue kan, karena I own 100% kan Meat Guy ini. Nah jadi gue tuh ketemu semua tamu, dan gue ketemu tamu-tamu yang lovely banget, terus kayak gue jadi wah temen banget sama dia, terus kayak gue banyak belajar dari mereka karena mereka tuh datang dari berbagai daerah. Papua, Medan, Surabaya, Bali, Singapura, Thailand, Dubai. Nah itu tuh jangankan itu, mamaku aja dari Makassar sekeluarga terbang ke Jakarta demi cobain. Gitu ya, di Bintaro ya. Mereka udah cobain bahkan sebelum aku cobain, aku masih di US kalau nggak salah. Iya, ingat di meja pas baru masuk pintu di Bintaro di kiri. D1 tuh namanya. Aku masih di US. Aku bilang, lah kok mama sudah cobain ini aku belum gitu. Ya nggak apa-apa, penasaran mama, terbang semua. Nah itu, jadi ya gilanya ya itu fenomenanya. Dari seluruh Indonesia datang ibaratnya gitu ya, sampai luar negeri lah ya. Datang Pepe. Iya. Itu yang gila, tapi gue kayak ada mama dari Kalimantan yang mungkin kayak siang-siang gabut sendiri Pak. Gue kayak aduh. Gak jadi gak enak ya. Gue temenin makan, gue kayak kasih dessert, terus kayak kita makan bareng, lucu, foto-foto. Wah ya seru sih. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gini. Berarti untuk kita ngomongnya steakhouse sendiri nih ya, yang lebih penting itu brandingan steakhouse-nya kah, atau tetap rasa dari steaknya itu? Branding. Itu lebih penting? Gue bisa bilang branding 100%. Why? Produk or service sebagus apapun, tapi market atau orang-orang di sana tuh nggak tahu apa yang lu punya, sama aja. Justru mau produk lu B aja, tapi lu bagus dalam branding, marketing lah, atau ya lu kan bangun si influencer juga, pasti lu tahu ya itu lebih penting. Berarti si influencer dulu lah ya baru bangun bisnis. Nah, justru bagus banget kan lu kasih value ke pebisnis kan, memang itu yang penting. Apalagi produknya bagus, servis bagus, dah kelar. Ya kayak gue nih tamu dari Korea sama Dubai, bener-bener Sultan, dia sebulan tuh minimal 2 kali. Dan dia bener-bener orang asli sana, bukan Korea sini, bukan orang Dubai sini. Wow. Dia bolak-balik. Ya dia nginep kayak, lu kan kemarin nginep di hotel sebelah Meat Guy ya? Ya itu tuh langganan dia. Dia bisa seminggu, bisa 2 minggu ya. Di hotel tuh? Ya. Itu mahal banget sih itu hotel. Dan kalau lagi BM, kalau dia lagi gak sempet ke tempat gue, apa tinggal jalan doang kan. Terus dia Lehem kan. Ya dia Gojek. Tomahawk pas ketahuan lah si bu ini, ampun dah, gila nih, Dubai emang gawat sih. Nah itulah kalau lu brandingan yang tepat, terus customeran tepat, tapi lu produk service itu semuanya juga oke ya. Repeat order jadinya ya. Iya. Oke, tadi lu bilang Bang kalau ini 100% lu yang own. Investor bukannya ada ya? Nah jadi kalau gue itu di Meat Guy ya, yang cabang SCBD tuh gue buka ke beberapa investor yang pasif. Jadi gini. Mereka itu sistemnya mungkin revenue share kali ya. I see. Sebenarnya. Jadi revenue share di luar perusahaan. Jadi bukan pegang saham. Bukan. I see. Nah, gue pun juga mencari orang yang ya orang-orang tuh investor tuh sebenarnya ada banyak banget macamnya. Kalian harus ketemu sama yang tepat aja sih. Nah, mereka itu orang yang sangat support kita, tamu juga, dan mungkin udah menjadi bagian kayak keluarga kita lah.
Dan gue juga percaya mereka percaya gue. Nah di situ mereka tuh ya orang-orang yang punya bisnis besar, bisnis yang lain, dan mereka pasti sibuk, Iya. nggak ada waktu buat ngurusin. Oke. Dan orang-orang udah di level itu udah nggak mau di dalam perusahaan pasti. I see. Nah kalau kayak gue kan mungkin yang ya baru merintis ya kan, ya pastinya gue yang ngurusin semua gitu loh. Jadi gue yang repot, sahamnya di gue 100%. Tapi revenue sharing. Tapi revenue sharing. I see. Berarti ini saking repotnya bahkan udah jarang bikin konten sekarang ya? Itu dia. Jadi ya harus ada yang dikorbanin mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ya Sam ya? Ya nggak sih? Harus balance ya semua ya? Harusnya konten utamanya sih. Harus Tadi kan ngomongnya influencer nih gue nih. tadi kan ngomongnya branding nomor 1. Berarti Bener. harusnya tetap dilanjutin. Nah jadi gini, branding gue itu sekarang adalah mungkin branding ke arah yang gue tuh langsung mengarah ke target market gue langsung. Iya. Jadi kalau sosmed, lo pasti kan juga paham too broad, too Iya, wide. iya, Kayak iya, lu tuh nggak bisa specify. Kayak gue tuh misalkan job post aja gue di IG, aduh itu pusing banget gue kayak Iya, banyak iya, banget yang gue tolak dan terlalu nge-spam. Iya, Tapi iya. once you use the right tools gitu ya, lu pasti dapat kandidat yang bagus gitu loh, otomatis sih. Oh, oke. Ya begitu aja sih. Jadi gue kayak ya gue ke event-event, terus gue yang kayak ke award Wagyu itu di luar ya gue kesana. I see. Jadi kan oke nih gue kesana, gue belajar, terus kayak setiap tahun gue ngirim chef gue juga ke luar, Buat belajar. ke Jepang belajar. Kemarin baru balik dari Osaka, baru banget nih minggu lalu, gue nggak ikut. Ya udah belajar aja. I see. Jadi dengan kita kayak brandingin itu, kita emang belajar dan chef gue langsung terjun. Orang jadi kayak wah nih Meet Guy, ya kita susah, terus kita mungkin udah sampai saat ini, tapi kita tetap berjuang terus dan kita tetap belajar terus. Intinya itu sih harus belajar terus sih, nggak boleh puas, nggak boleh senang lah. Oke, itu tadi ada kalimat yang menarik tuh. Susah. Sekarang ini yang aku dengar juga dari teman-temanku yang F&B, bahkan ada yang 11 cabang tinggal 1 cabang. Itu iya itu. Itu yang aku dengar ya, bahwa memang ekonomi sekarang lagi susah, jadi spending orang juga menurun banget. Apakah itu berdampak pada Meet Guy? Mungkin ya itu ya tergantung. Kalau di gua kebetulan nggak terlalu kedampak. Oke. Karena mungkin ya mereka yang udah ya kayak investor-investor itu ya, investor yang misalkan kayak di tempat gua, Iya. kan mereka kan kayak udahlah gua nggak mau repot, gua mau gaining money, Iya. gua juga bisa, gua sambil liburan misalnya kemana. Oke. Ya mungkin di level itu mereka spend duit bener-bener ya chill banget sih gitu loh. Oke. Ya kayak maksudnya 2 hari yang lalu aja ada 4 orang jajan sampai 30 tuh gue kayak anjir. Wow. Iya suka ada yang aneh-aneh, pokoknya tuh sehari pasti ada via MVP-nya siapa lah. I see. Kayak tiba ada VIP, wah ya kayak di inilah Edge Club kan. Iya. Ada tuh. Nah kalau kita bedanya nggak ditampilin aja sih. Soalnya biasanya kalau ke tempat gue kan mungkin ya orangnya private juga kali ya gitu. Iya. Oh, berarti kalau kita ngomongnya apa ya, ibaratnya sekarang makanan yang high end, ya biasa high end ini kan udah ada uang gitu loh, jadi tetap bisa nge-spend ya. Ada lagi satu hal lagi Sam, branding. Oke. Maybe now ya Meet Guy itu karena udah globally dan ya kita memang peringkat 90 dunia. Nah alhamdulillah dan mungkin beruntungnya ya di situ kita. Tapi kalau kita ngelihat dari steakhouse yang lain, kayaknya terdampak banget ya yang aku lihat. Udah banyak yang tutup loh. Kayaknya beberapa. Oh ya? Beberapa tutup loh steakhouse. Karena mungkin kita mikirnya sekarang kan makan itu kan nggak mesti steak kan setiap hari gitu loh. Iya, emang iya sih. Orang lebih pilih Gua makan juga nggak sih. makanan, iya kan, orang lebih pilih makan makanan yang sehari-hari. Mungkin kalau sambak mungkin nggak terlalu kedampak karena memang itu kan makanan utama gitu loh. Ayam apa. Ya terus ya kan IBN-nya juga ramai terus sih dia kayaknya ya. Iya. Ya mungkin ini ya gue juga ya gue pribadi sih gue ada misi juga. Gue tuh pengen nyobain beberapa steakhouse juga sih kayak ya pengen ngerangkul lah. Nah cuman tuh di Indonesia itu tuh peta apa ya bisnisnya itu Sam. Ketika gue menjalani Meet Guy ya. Ya rumput tetangga hijau. Tapi lu gak boleh hijau daripada gue. Wah. Nah itu susahnya. Jadi gue pun juga kayak gue nggak merasa kayak begitu. Tapi ketika gue kayak pingin Reach out. reach out, kita kayak ngobrol tukar pikiran. Ujung-ujungnya iya. Gue jadi tukar pikiran sama ya different business, different Iya, industry yang biasa aja. Paham. Tapi once beberapa ketemu gue kayak Dimas, gue kayak chef gimana ya? Gue jadi kayak ya udah deh, ya gue ngobrol sama Iben, ujungnya sama lu, atau nggak sama beberapa teman gue lah yang memang dia bisnis juga tapi beda industri gitu loh. Iya. Banyak belajar juga sih, seru. Malah justru kalau kayak ngobrol gini tuh justru ya itu belajarnya. Oh, lu cara maintain staffnya begini ya, KPI-nya ya, Iya. HR-nya begini ya, finance-nya begini ya.
gitu. Oke, tapi apa sih sebenarnya kesulitan dalam menjalankan bisnis F&B ini? Apalagi kita ngomongnya high end kayak gini. Sulit banget Sam sebenarnya Sam. Jadi sebenarnya F&B ini salah satu bisnis tersulit di dunia paling ya. Iya sih. Ya kan? Iya, Aku juga ngerasa gitu loh. Apa pernah buka? Aku franchise aja aku tutup kok. Oh, gitu. Apalagi bangun gitu kan. Kan waktu itu ngetes dulu sebelum kita build, kita franchise aja deh yang udah ada sistem, ada apa, ada resep, ada apa kan. Ih, beda lokasi langsung beda hasil dan lain-lain. Jadi ribet banget menurutku. Oh, tapi balik nggak? Yang di cabang pertama untung, tapi yang cabang kedua ini enggak. Jadi mungkin nutup aja kali gitu, tapi nggak sampai rugi. Nah ya, itu tempat duduknya banyak. Bukan, jadi kayak ini kebetulan kita Stall minuman, doang kan? Apalagi kalau restoran lebih risknya lebih gede lagi. Itu dia Sam. Jadi once you have so many seats ya available yang ada di restoran lo, everything can happen sih. Kayak Pressure-nya juga, stress banget ya. nih ya. Variabelnya terlalu banyak. Satu, your team, your own team. You have to build a team, super team. Terus you have to build your general. Oke. Terus habis itu lu harus maintain supplier lu, purchasing. Terus habis itu variabel yang paling kita nggak bisa tebak ya, customer kan. Iya. Customer kan macem-macem banget. Iya. Ya pasti ada aja sih, maksudnya pasti aja kayak ada komplain ini, ada masukan ini ya. Masukan tuh gue suka ya, tapi Gimana komplainnya? itu lucu dan ya seru aja sih, karena itu pertama kali juga waktu itu lagi ada tamu di VIP room gue. Nah tamu itu bule, terus dia itu lagi entertain orang lah. Jadi tempat gue itu kan pusatnya orang-orang tuh entertain, bisnis terutama. Betul. Mau closing deals, terus lu kayak lagi mau mungkin ngeprospek orang lah gitu. Betul. Nah di situ lagi ada chef gue, untungnya gue lagi nggak ada di sana tuh. Nah terus tiba-tiba chef gue, Mas Dim, ini ada orang marah-marah banget nih, marah-marahnya soalnya bener-bener kayak lagi rame di depan gitu loh, nggak yang kayak di belakang. Oh, sengaja dia di depan. Ya gue nggak tahu ya. Terus kayak gimana sih ini? Ya ini gue translate ya. Jadi ini kita mau order wine lagi, wine-nya nggak ada lagi nih gitu. Ini ngomongin wine karena di sana kan gue jual wine kan yang dari CBD kan. Ya udah, sorry udah minta maaf terus rekomendasiin ke wine yang lain. Jadi dia tuh pingin order satu produk yang sama lah intinya. Oke. Karena dia udah buka, udah tanggung kayaknya. Oke. Ya udah, jadi di situ malah kayak dimarahinnya kayak hampir setengah jam. Gara-gara wine. Kayak dia malu banget pas mungkin udah agak ini juga kali ya. Sober. Iya. Terus ya udah, kita tuh kalau misalkan dikomplain ya kita bakal reach out dia balik. Bahkan tuh gue suka kayak ngasih komplimen, bisa daging, bisa beverage, apapun itulah. Lucunya, tapi karena dari situ kan dia kayak kepo ya sebelah kayak makanan tuh enak tapi nggak lengkap. Waktu itu gue memang pas lagi nggak lengkap lah minumannya. Kita perbaikin diri, kita coba stok beberapa wine yang emang yang bagus-bagus. Dia datang lagi sendiri. Oke. Gimana wine lu, udah ada belum? Have you got my favorite wine gitu kan? Now prepare 2 gitu kan, pokoknya minimum two wines gitu kan dia bilang. No worries, kita udah ada. Terus ya udah dia akhirnya datang waktu itu sama keluarganya akhirnya. Ya udah, habis itu malah jadi reguler aja sih. Tapi ya anomali itu tuh ada terus. Itu kan bikin jantungan terus kan, kayak itu serem loh karena kan dia itu ya bisa aja Google review, bisa aja betul. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Jadi kita sebisa mungkin tuh kita pokoknya kalau ada komplainan kita address, kita solve di tempat, kita say sorry, kita pasti akan do something buat dia. Iya. Harus dijaga sih karena emang ya high end ya. After salesnya itu sih yang kita harus jaga memang ya. Bener. Karena ya aku lihat banyak banget company-company yang tahu gimana cara mengoperasikan bisnisnya, tapi begitu kena masalah, cuman kayak sorry doang. Kan customer gak butuh sorrymu gitu loh. Dia butuh solusinya apa. Betul. Dan gimana cara lu buat dia tuh jadi happy lagi. Bener. Nah itu yang PR bagi bisnis-bisnis ini untuk dikerjakan nih. Nah tadi after sales kan. Nah kita juga ada CRM -nya, ini keren banget. Gimana? Jadi kalau di Midgay itu kita tuh ada namanya loyalty program, ada 4 tier pokoknya. Kalau gak salah lu tuh udah tier kedua. Tier kedua tuh spendnya udah above 15 or 20 lah. 20 mil ya, selama lu datang. Lu udah lebih. Nah terus kita tuh kalau yang top, yang nomor 1 ya, itu namanya tuh Glorious Diamond. Itu minimum 100 juta dalam rentang waktu sekian lah gitu. Nah di tempat gue tuh ada mungkin sekitar sekarang ada 23 orang, gue ingat banget. Dan gue kenal semua. Ada juga satu orang itu satu nama, dia sekali datang langsung jadi Glorious Diamond karena waktu itu spend 300 juta waktu itu pernah. Wah anjir. Gila, itu makan apa 300 juta Dia nge-close semua tempat buat birthday-nya lah. Jadi ada someone yang masih kecil, masih SMP bahkan. Lucu banget. Nah terus jadi kalau kita itu cara maintain-nya adalah setiap lu datang kita ada kayak ada perks gitu, kayak lu bisa dapat beverage atau dapat daging spesial yang orang tuh nggak bisa dapat. Jadi gini, lu kalau datang pertama kita nggak akan jual
dry age kita yang memang udah kita simpen buat Glorious Diamond atau VIP kita lah. Oh, oke. Tier 2 ke atas tuh ada beberapa. Oke. Kok Jadi gue gak pernah ditawarin ini yang kayak spesial-spesial lagi gini? lu terakhir ke Bintaro. Oh harusnya nanti ke SCBD ya? SCBD. Oke next kita ke SCBD lagi deh. Iya. Jadi bahkan lu kalau mau beli itu nggak bisa. Jadi lu harus spend dulu berapa sampai lu naik baru lu dapat kebuka Oke, tuh. oke, Nah, oke. yang paling atas gua ngajakin salah satu si Glorious Diamond itu untuk jalan-jalan ke farm keluar sama gua keluar negeri. Wow. Kemanapun dan itu kita bayarin free dan itu Wow. experience-nya bener lu langsung ngelihat farmnya, sapinya, keindahan alamnya, wah seru banget sih. Oke keren banget. Oke Bang Debs aku penasaran. Kan tadi komponennya dalam membangun F&B tadi banyak kan. People ada tadi banyak lah ya branding dan lain-lain. Sekarang itu di tahap mana nih Meet Guy ini? Atau gini deh, tahun pertama kedua fokusnya di mana dan sampai tahun keempat ini gimana sih? Oke, tahun pertama kedua produk marketing. Itu pertama kedua tuh. Tahun pertama kedua. Oke. Ketiga keempat, ketika lo masih fokus sana, sakit lo pasti. Lo pasti minimal dirawat di rumah sakit stres. Kenapa? Karena yang paling bikin stressful adalah finance dan di atas yang menurut gua ya HR. HR tuh paling penting. Berarti people. People. Uang itu finance tuh is just a number dan rumus. Memang itu penting. Orangnya kan. Iya. Bener iya. gak sih? Iya. Itu jadi you have to have the right people dan KPI, culture, values di perusahaan lu ternyata tuh udah penting banget. Jadi lu dari awal tuh nggak bisa lu kayak ya lu sepelekan. Ya lu kalau misalkan oke komunikasi harus aktif, harus meeting setiap minggu, tahun-tahun setiap bulan harus lakuin terus. Iya dan itu harus balance dari awal supaya Dari awal. nggak tiba-tiba di tahun ketiga bocor nih people-nya. Ya ini gitu. gue nih sekarang soal tahun keempat jadi pusing. Gue baru hire ini ya sempat pakai konsultan HR juga belajar. Wah ternyata HR tuh penting banget. Penting banget ya. Banget. Ya kayaknya ini tim-tim yang aku pilih ini juga udah super tim seharusnya nih. Udah seperti Karena kan balik lagi kita kalau open di story itu kan yang datang tuh kan banyak banget. bener. Dan kita pilihnya tuh juga susah gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya bisa interview dengan aku langsung pun harus beberapa tahap dulu. Susah kan? Susah banget cari orang Ada yang lagi. Udah dapat orang tepat nih. Tahun kerja gimana? Tahun kedua gimana? Jadi Iya sih. sekarang gue ya. Kalau lu belum 2 tahun kerja sama gue belum bisa bilang lu super tim gue. Dan gue merasakan itu. I Gue see. 10 bulan gue dapat Avenger. Mungkin salarinya above 20 ya. 20 sama 30 mil ya per bulan. Itu ada 5 orang lah. Gue sempat. No. Ujung-ujungnya cabut. Resultnya no. Resultnya juga ya cabut karena sadar. Oh. Jadi ternyata lu juga harus fit in with your business. Sama lu bener-bener sistem dari perusahaannya dulu sih. Oke. Jadi kalau terlalu OP juga, ya nggak ada Balance-nya. apa-apanya juga sama perusahaan. Jadi sesuaikan lah tadi lah. Waktunya tuh lu harus fokus di mana. Tapi sekarang kan steakhouse ini ada 2 pencakapangan ya, B2C sama B2B ya kalau nggak salah sekarang di Meet Guy. B2B bisnis beda sih. Oh dipisah. Pisah PT. Tapi B2C-nya itu kan udah pasti steakhouse Restoran. ini. B2B-nya yang jual dagingnya itu ya dari farm ya. Betul. Sekarang lebih cuan yang mana antara restorannya atau yang B2B-nya? Oh restoran sih masih. Oh masih restoran. B2B kita masih santai ya. Jadi kayak mungkin beberapa orang yang emang pingin beli tamu sih kebanyakan. Mau beli daging kita, ya akhirnya kita gue waktu itu acquire sebuah perusahaan kecil lah, Di mana? supplier di Indonesia. Oke. Nah ya udah dari situ gue suruh dia jualan dengan daging yang gue bawa. Nah itu gimana sih cara sampai bisa ambil sapi dari Australia dibawa ke Indonesia itu ribet banget ya? Nah jadi mereka itu kan tahu gue, terus gue diundang pertama begitu dapat aksesnya kita ngobrol deket, tapi yang impor itu bukan gue. Karena kalau lu punya perusahaan impor lo harus mostly lo punya kuota, etc. dan lo government type of shit lah. Gua nggak gua nggak ngerti banget. Jadi itu gua serahin ke satu perusahaan impor ini yang I see. bantuin gua. Oh, oke. Gitu sih. Jadi dia cuma imporin, cuman semuanya akses operasionalnya kita yang iniin. Oke. 100 juta pertama Bang Dims itu dari mana sih? Dari restoran ini? Sudah pertama Iya dari konten kreator kan ya? dari mana ya? Dari gua kerja kali dulu ya. Kalau Sebelum nabung. itu udah itu berarti ya? Iya sih. Mungkin tuh kalau dulu gaji gua kan pernah di 9 juta ya. Itu chef ya waktu itu ya? Bukan, gue nggak pernah kerja di restoran. Nggak pernah kerja jadi chef. Waktu itu kerja jadi apa yang 9 juta gaji nih? Gue kan akuntan. Oke. Gue waktu itu pernah kerja di restoran setahun. Tapi itu gue macem-macem. Bukan chef ya, gue tukang masak, tukang bersih-bersih, sama jadi waitress. Oh semuanya aja dikerjain? Setahun sih iya. Setahun. Maksudnya gue kerja di restoran tapi gue nggak jadi chef. Oke, berarti 100 juta pertama dari kerja 9 juta itu ya? Dari kumpul-kumpul gitu ya? Ya akuntan, gue sempat pernah kerja di bank juga. Oke, dari 100 juta ke 1 M-nya tuh dari mana? Covid.
Konten kreator. Iya. Jadi aku pun juga sama dapat 1M pertama aku dari konten kreator kok. Konten kreator Ya, kan. jadi kalau bagi orang yang bilang konten kreator itu nggak ada duitnya, berarti Anda yang belum tahu. Bener. Dan ada masanya juga. Iya. Dan ya ini salah satu sih yang ngomong sama gue. Lu kalau ngonten, ya lu harus make the most out of it kan. Misalkan lu ada waktu 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan lu gak mungkin kayak 5 tahun, 10 tahun lu terkenal terus kan. Umurnya konten kreator tuh menurut data ya hanya 7 tahun. 7 tahun. Itu pun kalau udah panjang umur. Ya. kalau dia normal, Yeah. biasanya di tahun ketiga, tahun keempat tuh udah harus rebranding lagi. Iya, ya sama kayak bisnis lah ya. Kan ada umurnya kan. Betul, kayak contoh ya, kita ambil contoh Bang Iben nih. Dia pada saat mulai bikin konten itu kan yang interview itu awalnya dia pertama kali naik. Ingat kan yang dia interview orang. Setelah itu dia mulai rebranding ke yang kasih duit tapi yang pakai kertas. Orang pertama yang namanya A, gue kasih 100 ribu ya, yang di pinggir jalan. Sekarang dia lebih ke challenge, eksperimen dan lain-lain. Jadi dia aja ganti branding berapa kali. Gue pun sama nih, ganti branding dari awalnya entertainment, ya kan, reaction, semua konten gue coba gitu kan. Sampai akhirnya sekarang di bisnis. Bener. Nah jadi lu harus menyadari bahwa nggak bisa lu akan bertahan selama-lamanya gitu loh. Makanya bahkan ini dari riset terbaru ya. Ini Mr. Beast sudah ngomong juga dari 2 tahun yang lalu, katanya konten kreator yang tidak memiliki bisnis itu akan mati segera. Dan semakin kesini gue ngobrol sama banyak banget influencer gitu kan. Kalau mereka bukan di top tier atau top of mind di niche-nya dia, endorsement berat banget sekarang bang. Yang dapat itu yang top tier doang, kayak entertainment misalnya masih Willy Salim, ada Jerome Pauline di situ masih diambil jadi BA dan lain-lain. Tapi yang kan konten kreator kan bukan cuma mereka-mereka ini doang yang di top tier. Banyak banget yang di mid tier, low tier. Ini semua sepi banget endorsementnya. Nih, gue ya. Gue nih Mas ya. Ke tahun ini gue baru dapat 4 kali ya, 4 brand. Sekelas Bang Dims loh. 4 doang ya? 4 gue tahun ini. Udah 6 bulan loh ini. Udah 6 bulan. Tuh, jadi ya kalian harus pikirin lah. Maksudnya kita lihat contoh Mr. Beast aja buat coklat, ya kan? Dan aku juga buat influencer salah satunya karena pengen bisnis ini bisa lebih daripada Samuel Chris-nya gitu. Yeah. Walaupun tahun lalu masih Samuel Chris-nya lebih gede daripada si influencer karena baru bangun setahun. Tapi harusnya tahun ini si influencer harusnya bisa lebih gede dari Samuel Chris sudah tahun ini. Amin. Harus sih. Harusnya, iya. Biar bisa jalan terus. Tau gak ada kata kunci juga? Apa? Jadi kalau gue percaya roda itu berputar. Ketika lu lagi di atas, ya lu harus siap lu pas lu akan di bawah. Tapi ketika lu di bawah, lu kan udah punya mental itu kan. Ya. Ya lu harus siap-siap juga. Ya lu harus terima kalau lu lagi di bawah. Dan juga setiap tahun tadi yang lu bilang mungkin 7 tahun itu kan waktu yang lama ya. Betul. Berarti ya kayak si Iben ini atau yang kayak Mr. Beast dulu pun melakukan namanya tuh inovasi, bener nggak? Betul. Kalau lu nggak inovasi dan lu nggak punya mentality ketika lu lagi di bawah, wah gimana nih gue nih bisa get back up lagi ya? Berarti lu cuman pinginnya di atas doang kan? Sedangkan kita kan nggak mungkin di atas terus. Betul. Dan ini sebenarnya yang bikin pebisnis itu stres. Tapi stresnya itu positif karena dia face a problem nih. Dia mikir apa nih yang kita harus bikin, inovasi apa nih untuk bisa naik lagi nih kan. Nah sedangkan kalau orang-orang yang pengangguran juga stres juga sih. Stresnya nggak bisa makan besok. Jadi choose your pain aja basically, ini kata Om Ded ya. Choose your pain. Kamu mau sukses juga stres, kamu juga nggak sukses juga stres juga. Setuju banget. Ya iya kayak misalnya kayak Midgay dulu wah gila 2022 kan gila sih. Itu antrian sampai 6 bulan kan. Maksudnya kalau sekarang kan kayak udah lebih balance ya. Iya. Terus kita pernah waktu itu sempat sepi juga pernah. Sempat waktu itu. Karena kita nggak ada inovasi. Tapi ya di situ kita tetap fokus. Terus kayak kita nggak menyerah dan kita tahu value kita. Nah kalau kita tahu dan kita fokus sendiri, ya pasti akan ada jalan aja sih. Setuju. Jalanin aja. Kalau misalkan kebanyakan stres terus kayak, ya kan terus kayak orang-orang, wah Midgay rame nih, gue bikin maksudnya steakhouse juga, restoran. Banyak kan yang lo tadi bilang kan. Dikit-dikit ganti. Ini banyak banget yang ngomong ke gue soalnya. Iya. Nah, gue itu nggak concern karena gue pun tuh nggak fokus ke sana. Nah orang-orang tuh soal di Indonesia typically ya kayak oh nih ada yang ngatemin lu nih, ada yang kopi, ya terus kenapa sih? Ya maksudnya gue jalanin bisnis gue sendiri kan, Midgay kan, ya kan gue bukan yang lain, ya udah fokus aja sih diri dulu deh gitu aja sih. Bang, apa pelajaran terbesar yang lu pelajarin tentang bisnis ini selama lu 4 tahun ini yang tidak pernah diajarkan di sekolah? Yang paling penting ya, gue dulu mungkin fase yang dulu ya mungkin lakukan aja, nekat, tetap semangat. Tapi kalau buat gue, sebelum lu berbisnis atau lu lagi berbisnis, siapkan mental ketika Anda lagi berada di posisi terbawah sih dalam hidupmu atau dalam bisnismu. Dan apa yang lu pelajarin di posisi terbawah itu bang? Satu, keluar dari posisi bawah itu secepat-cepatnya. Dengan apa? Dengan satu,
ya lu building tim tuh udah penting banget. Ya lu emang jangan menyerah tuh masih sampai sekarang sih ya. Karena kalau mental lu menyerah, udah sih kelar sih bisnis lu sih. Karena bisnis lu tuh bergantung sama ownernya kan. Betul. Ya kalau kitanya sedih, kita menyerah, wah tim kita pasti juga udah loyo. Ya ini kan kita gara-gara kompak kan. Guanya juga masih semangat, guanya juga masih ayo gaspol, kita masih bisa. Ya kan alhamdulillah kan hasilnya kan. Iya. Ya itu sih cuman karena kita kerja keras semua. Oke, kalau misalnya ini kita amit-amit ya, ini tidak akan terjadi, tapi kalau Midguy tutup dan mulai dari nol lagi, Ya. Bang Dims akan ngapain? Gua akan mungkin udah jadi ini kali ya, kang potong daging di pasar kali ya, dan di fresh market mungkin tuh di Bintaro. Maksudnya tetap berhubungan sama daging tetap ya? Iya sih, karena gue ya passionate-nya di situ sih. Oke. Sejujurnya ya, dan gue pun nggak takut kalau gitu. Jadi Bisa bangkit lagi ya ibaratnya gitu ya? Iya, bisnis itu tuh juga ada umurnya, dan ya kalau you have to close for some reason, Iya. ya udah, ya lu mungkin bikin baru atau lu ya tetap lu pakai nama itu lu bikin produk yang lain kan gitu kan. Jadi semua tuh tergantikan loh, nggak ada yang stay selamanya ya. Kayak gua pun nih, gua mungkin sekarang menjabat CEO nih sekarang. Iya. Tapi pasti gua kan akan digantikan juga sama orang yang lebih pintar daripada gua. Nah, gua juga udah punya plan mungkin 3 tahun 4 tahun nih Midguy. Bukan gua yang jadi CEO-nya. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang lebih pintar daripada gue, Sam. Pasti akan selalu ada orang yang lebih pintar daripada lu dan lebih hebat. Iya. Itu aja sih. Dan kalau gue ngeliatnya F&B sekarang trennya tuh yang kayak orang buka something yang unik yang belum ada di Indonesia, cepet-cepet WEP, nanti tutup 1 tahun buka lagi yang baru gitu. Itu dia tau nggak? Yang gue yakinin ya, gue sama tim Midguy gue ajarin. Nggak perlu lu tuh selalu menjadi yang nggak perlu lu selalu menjadi yang terhebat ataupun selalu menjadi nomor 1 sebenarnya. Ya living your life aja sih. Terserah strateginya mau gimana gitu ya? Iya. Lu nomor 2 pun, gila lu nomor 2 dari yang paling terhebat kan? Udah hebat juga kan? Iya juga sih. Itu bakal kill yourself sih. Maksudnya lu juga bakal kayak burn out, lu bakal terlalu overwhelmed. Jadi makanya gue kayak orang-orang Dim buka ini chill aja sih bro. Gue juga ya jalan ini karena gue passion. Iya. Bang, apa quotes atau masukan terbaik yang pernah Bang Dims dapatkan dari orang lain? Mungkin 2 hal. Yang pertama itu find your niche. Karena dulu gue sempat diajarin, gue kan ngambil SBM ITB ya dulu, S2 di Jakarta gue cuman 2017. Itu inget banget dosen gue karena gue ngambil jurusan entrepreneur. Niche itu tuh membantu lu ketika lu itu baru start atau lu nantinya juga udah gede, itu tuh udah ke-build dari awal market lu atau siapapun yang lu bakal jual produknya. Lebih mudah orang tuh nginget. Jadi lu kecil pun juga lu pasti akan dapat. Tapi kalau lu kecil lu nggak niche umum, wah itu orang juga susah setia sama lu. Semakin niche semakin bagus kali ya sekarang ya. Betul. Dan yang kedua, stay true to yourself. Wow. Means fokus sama diri sendiri. Udah yang lain, ada yang viral. Lu harus temuin value lu sendiri. Wow. Udah situ aja sih. Oke, kalau quotes terburuk yang pernah Bang Dims dapatkan dari orang lain apa? Manis, ya duit itu segalanya. Terus kayak lu bisnis harus cepet-cepet kaya. Wow. Dan ya harus ya itu sih ya harus jadi yang terhebat gitu. Terhebat tuh maksudnya ya udah ya serah lu nggak apa-apa sih gitu loh. Cuma kan kita hidup masih 5 tahun 10 tahun lagi nggak ada yang tahu. Betul. Ya living your life aja sih bro. Wow, oke. Bang Dims, kalau saya ada yang nonton ini masih umur 20-an dan which is pasti banyak banget. Apa saran terbaik yang Bang Dims bisa kasih ke mereka untuk mencapai 1 miliar pertamanya? 1, manfaatkan sosial media. Itu yang gue rasakan ya, yang pengalaman gue. Which sebenarnya gak usah jauh-jauh nih orang di sebelah gue, dan ini gue lagi di tempatnya di kantornya. Itu sangat gampang kalian akses dengan kalian bisa intip sosial medianya, tinggal DM kan zaman sekarang mudah banget. Teknologi itu kalian harus manfaatkan. AI, by the way gue juga pakai AI setiap hari, edik banget. Dan udah 6 bulan ini jadi AI gue udah ngerti banget tentang gue dan Midguy. So ya using teknologi dan social media sih. Itu paling cepat ya, digitalisasi. Per 1M, iya ya. Per 1M digitalisasi ya. Iya, for tools ya. Yeah. For tools. Bang Dims ini jago gak sih jadi salesman? Kayak maksudnya ngejual barang, jualan, jago gak? Gue sebenarnya orang sales sih sebenarnya. Sales abis. Nah pastilah kalau nggak mungkin Dimsnya bisa sebesar ini kan. Apa sih tips atau cara untuk menjadi salesman yang jago? Simple. Pertama, lu nggak boleh nggak tahu spek dari produk yang lu tawarkan, yang akan tawarkan. Itu 1, pertama product knowledge. Betul. Terus yang kedua, lu harus menguasai audiens yang akan lu tuju. Jadi audiens dan juga sekitar lu. Jadi lu harus paham nih. Oke. Nah ketika lu paham, terus lu jadi lebih pede, terus lu tahu produknya.
easy banget sih lo ngomong. Dan ya itu dulu sih yang paling penting, product knowledge. Nah, Berarti lu harus menguasai bidang itu lah ya, ibaratnya kayak gitu. Bang Dims punya mentor gak sekarang di bisnis ini? gue lagi mencari mentor nih. Gue lagi sering banget mencari mentor. Gue pokoknya siapapun, lu pun bisa gue jadiin mentor loh. Gue wah seneng banget gue kalau bisa belajar. Kenapa mau kenalin mentor? Enggak, bukan. Aku mau nanya, kalau memang punya mentor atau pernah ngobrol sama orang-orang yang lebih hebat daripada Bang Dims, apa sih advice yang dia ngasih biasanya itu apa gitu yang penting banget? Satu, ketika lu emang jalanin bisnis ya by yourself ya. Ya kayak gue ini kan maksudnya orang-orang mungkin ngira gue face of the brand, tapi ternyata ya gue Superman ya, Superman. Itu juga jelek. Kenapa? Karena gue jadi ya kesusahan kan bidang-bidang lain kan. Harusnya kita bisa bagi-bagi tugas lah. Cuman mungkin ya itu lu harus korbankan waktu lu, waktu leisure lu yang lu bisa dapatkan. Oke, bisnis itu makes you richer kan, lu bisa lebih kaya kan. Emang iya tujuannya, tapi mungkin waktunya tuh enggak ya sekarang-sekarang gitu. Lu harus sabar banget sampai lu bisa jadi kayak ya mungkin Holy Wings gitu ya. Betul, mungkin. proses. Gak ada instan di dunia ini. Bener, nah jadi ya lu misalkan lagi ngurusin stok opnam sekalipun lu harus ngerti, paham, hadir gitu kasarannya. Laporan keuangan harus lu baca terus, jadi itu gue banyak banget belajar sih. HR, KPI itu kan hal-hal yang kayak mungkin simple, tapi ternyata tuh penting banget di bisnis lu. Apalagi mungkin gue yang di umur keempat ini sih. Kalau enggak bisa hancur kapanpun itu. Apalagi ekonomi lagi, waduh lagi. Iya. Kacau banget sih. Oke, pertanyaan terakhir Bang dan kita tutup di sini. Siap. Bang Dims punya anak? Punya, alhamdulillah. Apa satu prinsip yang ditanamkan oleh Bang Dims kepada anak ini? Mungkin 2 kali ya. Oke, 2. Jangan dependable sama orang manapun, siapapun, even gua. Jadi harus mandiri. Gimana cara mendidiknya itu bahwa gak boleh depend? Apakah ada main game atau apa? Atau dikasih tahu doang sebenarnya? Mungkin dengan mencontohkan juga sih ya, kayak mungkin apapun yang gue dapat sama istri gue ya, kan gue sama istri ya. Sebenarnya bukan punya dia, tapi kalau dia ini menikmati ketika gue lagi pingin kasih dia something lah. Ya udah itu karena gue yang mau. Tapi ya dia harus paham ini, dia harus bisa ke depannya mandiri juga. Iya. Yang kedua, value apa? Nah, yang kedua itu kita harus bisa menghargai orang sih, simpel itu. Karena kalau lo nggak bisa menghargai, ya generasi kita ini kan juga udah ada gen A, bahkan nggak tahu nih gen di bawah gen A ada lagi. Aku nggak tahu juga nama-namanya udah. Ya harusnya ada sih ya. Anak gue tuh apa gitu, nah maksudnya. Ya gue ada fear of takutnya ke depannya nih teknologi semakin maju. Makin kurang ajar nih anak, mannernya hilang gitu ya. Ya takut gitu aja sih karena sosmed juga kan gak bisa kontrol kan. Makanya gue kayak aduh nih sosmed gue ntar kasih mungkin pas setelah SMP kali ya. Oh dijaganya gitu ya. Iya sih. Takutnya dia mendengar yang belum umurnya, dia gak bisa memfilter, dia ngikut gitu ya. Itu dia. Oke kalau gitu. Bang Dims ada kata-kata terakhir sebelum kita close? Thank you sekali lagi udah ngundang gue dan mungkin gue suka banget nih sama programnya Sam. Terutama sekarang ya misi lo yang lo bangun. Dari gue sih please guys watch all the videos of Samuel Chris Show podcast karena seru banget, keren banget, bermanfaat dan ya semoga makin maju lagi sini podcastnya. Thank you. Aja sih. Amin Bang Dims.